Nah, teman-teman, saat ini saya akan membahas pengaplikasian materi himpunan di bidang farmasi. Tapi sebelum itu saya akan mengingatkan kembali definisi dari himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek yang diterangkan secara jelas. Artinya, himpunan harus memiliki informasi yang jelas atau detail. Nah, contohnya, pada contoh yang pertama ini, kumpulan mahasiswa jurusan farmasi yang memiliki IPK tinggi. Ini bukan merupakan himpunan. Sedangkan contoh yang kedua, kumpulan mahasiswa jurusan farmasi yang memiliki IPK di atas 3. Dan ini merupakan himpunan. Nah, apa perbedaannya antara contoh yang pertama dan contoh yang kedua? Contoh yang pertama ini tidak memiliki informasi yang jelas. Yang memiliki IPK tinggi. Nah, kita tidak mengetahui apa maksud dari IPK tinggi ini, karena IPK tinggi itu sangat relatif. Mungkin maksudnya adalah IPK 2 atau IPK 3 atau IPK 4. Kita tidak tahu karena hanya memberikan informasi IPK tinggi, tapi tidak secara detailnya, tidak secara rinci. Sedangkan pada contoh yang kedua ini yang memiliki IPK di atas 3. Nah, berarti semua mahasiswa jurusan farmasi yang memiliki IPK 3, IPK 3,30, IPK 3,40, 3,90 atau IPK 4 yang pasti di atas 3, dan ini merupakan himpunan karena memiliki informasi yang jelas, berbeda dengan contoh yang pertama ini. Nah, saat ini saya membahas soal pengaplikasian materi himpunan di bidang farmasi. Nah, soalnya seperti ini. Di Rumah Sakit Medika Jakarta terdapat 20 pasien. Di pagi hari, seorang apoteker akan membawa obat cefalosporin dan eritromisin kepada para pasien yang membutuhkan obat tersebut. Di antaranya ada 12 pasien yang mengidap penyakit meningitis dan membutuhkan obat cefalosporin, dan 10 pasien yang mengidap penyakit bronkitis dan membutuhkan obat eritromisin. Tapi ada juga 5 pasien yang mengidap penyakit hipertensi dan membutuhkan obat diuretik. Artinya, kelima pasien ini tidak membutuhkan obat yang dibawa oleh apoteker, yaitu obat cefalosporin dan obat eritromisin. Nah, pertanyaannya, ada berapa pasien yang membutuhkan kedua obat yang dibawa oleh apoteker itu? Dan ada berapa pasien yang membutuhkan obat cefalosporin saja? Dan berapa pasien yang membutuhkan obat eritromisin saja? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan diagram Venn. Nah, jadi di sini diketahui semestanya ada 20 karena ada 20 pasien. Dan yang membutuhkan obat cefalosporin kan ada 12. Yang membutuhkan obat eritromisin ada 10 pasien. Dan yang tidak membutuhkan kedua obat ini ada 5 pasien. Sedangkan yang ditanya yang membutuhkan kedua-duanya. Jadi yang membutuhkan obat cefalosporin dan eritromisin itu ada berapa pasien? Nah, caranya seperti ini. 12 dikurangi X ditambah X tambah 10 kurang X tambah 5 sama dengan 20. Ya. Min X dan plus X ini habis ya. Jadi tinggal 12 tambah 10 tambah 5 kurang X sama dengan 20. Nah, hasil dari 12 tambah 10 tambah 5 adalah 27 dikurangi X sama dengan 20. 27 akan berpindah ruas, berarti akan berubah tanda juga dari positif menjadi negatif.
Jadi min X sama dengan 20 kurang 27. Hasilnya min 7. Karena di sini dua-duanya negatif, berarti X sama dengan 7. Jadi, pasien yang membutuhkan kedua obat tersebut ada 7 orang. Nah, kemudian yang ditanya, ada berapa pasien yang membutuhkan obat cefalosporin saja? Dan ada berapa pasien yang membutuhkan obat erythromycin saja? Dan caranya, karena kita sudah mengetahui bahwa ada 7 pasien yang membutuhkan kedua obat ini, maka 12 dikurangi 7 sama dengan 5, dan 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Berarti ada 5 pasien yang membutuhkan obat cefalosporin saja, dan ada 3 pasien yang membutuhkan obat erythromycin saja. Nah, jadi kesimpulannya sesuai pertanyaan tadi, ada 7 pasien yang membutuhkan kedua obat yang dibawa oleh apoteker itu, dan ada 5 pasien yang membutuhkan obat cefalosporin saja, serta ada 3 pasien yang membutuhkan obat erythromycin saja. Nah, sampai di situ paham ya teman-teman? Untuk materi himpunan ini cukup mudah untuk diselesaikan, apalagi soal cerita seperti tadi. Terima kasih.